Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa hari Senin itu rasanya kayak neraka kecil? Bangun tidur rasanya berat banget, bukan karena capek, tapi karena mikirin harus ketemu bos yang, yah, kalian tahu sendiri, toksik banget. Kadang, kita nggak sadar, tapi kerja di bawah atasan yang toksik itu bisa ngancurin mental pelan-pelan. Dan parahnya, kita sering ngerasa itu normal. Padahal enggak, sama sekali enggak. Saya pengen ajak kalian ngobrol hari ini, bukan buat ngeluh, tapi buat mikir bareng. Kenapa sih bos toksik itu bisa ngaruh banget ke mental kita? Apa iya cuman karena dimarahi? Atau sebenarnya lebih dari itu? Coba deh kita mulai dari yang paling dasar. Manusia itu makhluk sosial. Kita butuh validasi, butuh dihargai, butuh rasa aman. Dan kerja, secara nggak langsung, jadi tempat di mana semua itu kita harapkan. Kita habiskan 8-10 jam sehari di tempat kerja, bahkan kadang lebih. Jadi kalau lingkungan kerjanya nggak sehat, apalagi kalau bosnya toksik, ya wajar banget kalau itu ngaruh ke kesehatan mental. Bos toksik itu bukan cuma yang marah-marah, kadang dia pasif agresif, kadang suka main sindiran, kadang nggak pernah ngasih apresiasi, tapi selalu nyari kesalahan. Kadang dia bikin standar yang nggak masuk akal, terus nyalahin tim kalau nggak bisa nyampe. Lama-lama, kita ngerasa kayak nggak pernah cukup. Dan ini pelan-pelan bikin kita kehilangan rasa percaya diri. Masalahnya, otak kita itu pinter banget nyimpan trauma kecil. Misal, kita dimarahi bos karena hal sepele. Besoknya, kita jadi overthinking, semua kerjaan dicek 10 kali. Kita jadi takut salah. Kita jadi nggak bisa ambil keputusan tanpa minta validasi. Dan kalau ini terus-terusan terjadi, akhirnya kita jadi kayak robot. Kerja iya, tapi tanpa semangat, tanpa hati. Dan yang lebih serem, kadang kita mulai ngeragukan diri sendiri. Kita mulai mikir, apa iya saya yang salah? Apa saya emang nggak kompeten? Padahal belum tentu. Tapi karena setiap hari diperlakukan seperti itu, pelan-pelan pikiran negatif itu masuk dan ngerut di kepala kita. Kalian tahu nggak, efek dari lingkungan kerja yang toksik itu mirip kayak hubungan yang abusif. Ada manipulasi, ada rasa takut, ada kehilangan kontrol atas diri sendiri. Dan ini yang bikin capeknya bukan cuma fisik, tapi juga mental dan emosional. Kita bisa kelihatan baik-baik aja di luar, tapi di dalam hati kita udah kosong. Yang lebih parah, kadang lingkungan kerja yang toksik itu bikin kita jadi orang yang kita benci. Kita jadi sinis, jadi gampang marah, jadi nggak percaya orang. Kita jadi ikutan toksik, karena itu satu-satunya cara bertahan. Dan itu ngeri banget. Saya pengen kalian tahu, kalau ngerasa begini itu wajar. Nggak ada yang salah sama kalian. Kalian bukan lemah, bukan drama. Kalian cuma manusia biasa yang lagi bertahan di tempat yang salah. Dan penting banget untuk sadar, kalau lingkungan kalian bikin kalian ngerasa kecil, takut, dan nggak berharga, itu bukan salah kalian. Jadi, gimana cara ngadepinnya? Pertama, sadari dulu kalau ini bukan hal yang sepele. Kadang kita suka menormalisasi perlakuan toksik karena takut dibilang manja. Tapi, jangan. Kesehatan mental kalian itu penting banget. Lebih penting dari target kerja, lebih penting dari performa. Gak ada kerjaan yang sepadan sama kehilangan jati diri. Kedua, belajar bikin batas. Iya, saya tahu ini susah. Tapi pelan-pelan, coba mulai dari hal kecil. Misalnya, kalau bos mulai ngirim chat kerjaan di luar jam kantor, kalian bisa mulai dari nggak langsung balas. Atau kalau dikasih kerjaan yang nggak masuk akal, coba tanya dengan sopan dan tegas. Prioritasnya yang mana dulu ya? Itu bukan bentuk melawan, tapi bentuk proteksi. Ketiga, cari support system. Nggak harus selalu teman kerja. Bisa teman dekat, pasangan, atau komunitas yang paham. Ngobrol sama orang lain itu penting, supaya kalian tahu bahwa kalian gak sendiri.
Kadang, validasi dari luar bisa jadi pelipur lara yang ampuh banget. Keempat, rawat diri sendiri. Ini klise, tapi penting. Tidur cukup, makan enak, luangin waktu buat hal yang kalian suka. Karena di tengah lingkungan yang ngerusak, satu-satunya pelindung kalian adalah diri sendiri. Jangan sampai kalian hilang karena mencoba bertahan di tempat yang salah. Dan terakhir, berani buat ambil keputusan besar kalau memang perlu. Saya tahu, resign bukan keputusan yang mudah. Tapi kadang, satu-satunya jalan keluar adalah pergi. Dan pergi bukan berarti kalah. Justru itu bentuk keberanian paling besar, berani memilih diri sendiri. Gak semua orang punya pilihan langsung keluar, saya paham. Tapi setidaknya, kalian bisa mulai dengan sadar. Sadar bahwa kalian layak diperlakukan dengan baik. Sadar bahwa mental kalian lebih berharga daripada sekadar gaji. Sadar bahwa kalian bukan alat produksi, tapi manusia. Jadi kalau hari ini kalian ngerasa capek banget karena kerjaan, bukan cuman karena beban kerja, tapi karena orang di atas kalian memperlakukan kalian dengan buruk, tarik napas dulu. Duduk tenang. Dan ingat, kalian berhak buat merasa aman. Kalian berhak buat dihargai. Kalian berhak buat kerja tanpa harus kehilangan diri kalian sendiri. Saya tahu ini berat, tapi saya percaya dari kesadaran kecil kayak gini, kita bisa mulai bangun kekuatan. Buat bertahan, buat berubah, atau buat pergi. Yang penting, jangan sampai kehilangan diri sendiri demi orang yang bahkan gak tahu gimana cara menghargai kalian. Ingat, bos yang baik akan membimbing. Bos yang toksik akan mengendalikan. Kalian punya hak buat memilih lingkungan yang sehat. Dan kalau belum bisa sekarang, gak apa-apa. Pelan-pelan aja. Tapi jangan berhenti bergerak ke arah sana. Karena pada akhirnya, yang tanggung jawab atas hidup kalian, ya kalian sendiri. Dan kalian layak untuk hidup yang sehat, utuh, dan bahagia. Termasuk dalam urusan kerja. Jadi, yuk mulai dari hari ini, berani bilang ke diri sendiri, saya berhak punya hidup kerja yang sehat. Bukan sempurna, tapi sehat. Dan saya pantas buat dihargai. Kalau kalian lagi ngalamin ini sekarang, saya cuma mau bilang satu hal. Saya ngerti, dan kalian gak sendiri.